rangkaian praktik dunia nyata yang telah terbukti mampu membantu perusahaan untuk mencapai tujuan mereka, meraih peluang dan mencari pengembalian yang lebih besar dengan resiko yang lebih kecil. Selanjutnya, kerangka kerja IT resiko menyediakan seperangkat prinsip panduan dan praktik pendukung untuk manajemen perusahaan dikombinasikan untuk memberikan model proses yang komprehensif untuk mengatur dan mengelola risiko IT. Adapun prinsip dari IT resiko ialah yang pertama, memberikan nilai tambah dan melindungi nilai organisasi. Yang kedua, bagian terpadu dari seluruh organisasi. Yang ketiga, bagian dari pengambilan keputusan. Yang keempat, menangani ketidakpastian. Yang kelima, sistematis, struktur dan tepat waktu. Yang keenam, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Yang ketujuh, mempertimbangkan faktor budaya dan manusia. Yang kedelapan, transparan dan inklusif. Yang kesembilan, dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan. Dan yang kesepuluh, memfasilitasi perbaikan sinambung dan peningkatan organisasi. Adapun penjelasan dari prinsip IT risiko, yang pertama memberikan nilai tambah dan melindungi nilai organisasi. Yaitu prinsip ini menyatakan bahwa kegiatan manajemen risiko harus dapat meningkatkan kapabilitas organisasi dalam menyerap risiko agar organisasi dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada sekarang dan dapat muncul di masa yang akan datang. Kemudian, manajemen risiko juga harus dapat mengantisipasi risiko-risiko yang berdampak buruk yang dapat membahayakan pencapaian sasaran organisasi. Kemudian prinsip yang kedua yaitu bagian terpadu dari seluruh proses organisasi. Manajemen risiko ini harus melekat pada seluruh proses organisasi karena setiap proses organisasi menghadapi risiko yang dapat menyebabkan sasaran proses tersebut tidak tercapai. Prinsip ini juga secara implisit menyatakan bahwa manajemen risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab top manajemen dari organisasi tersebut, tetapi juga seluruh bagian dari organisasi. Prinsip yang ketiga yaitu bagian dari pengambilan keputusan. Bagian dari pengambilan keputusan ini harus diingat bahwa setiap alternatif keputusan mengandung resiko tersendiri. Untuk itu, dalam memilih alternatif keputusan, organisasi harus mempertimbangkan unsur resiko dari setiap alternatif, ketersediaan sumber daya organisasi, serta kapabilitas dan toleransi organisasi dalam menyerap resiko. Prinsip yang keempat, menangani ketidakpastian. Manajemen risiko membantu mengurangi aspek ketidakpastian dengan memberi ukuran atau parameter terhadap konsekuensi dari risiko. Parameter ini menunjukkan eksposur organisasi terhadap risiko tersebut yang nantinya akan menentukan penanganan risiko. Penanganan risiko diharapkan dapat membantu organisasi dalam mereduksi ekspor risiko dan ketidakpastian yang dihadapi organisasi. Yang kelima, sistematis, struktur, dan tepat waktu. Prinsip ini menyatakan bahwa manajemen risiko harus dijalankan secara konsisten dan terintegrasi pada seluruh organisasi. Pembentukan risk governance yang memperjelas kewenangan, peran, dan tanggung jawab dari setiap unit organisasi berkaitan dengan manajemen risiko juga diperlukan untuk mendukung efektivitas manajemen risiko. Yang keenam, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Penerapan manajemen risiko harus didukung dengan informasi terbaik yang dapat diperoleh organisasi. Informasi terbaik terdiri dari 3 aspek, yaitu relevan, terpercaya, dan tepat waktu. Untuk mendukung perolehan informasi terbaik, organisasi dapat melakukan proses dokumentasi dan membentuk database informasi. Yang ketujuh, mempertimbangkan faktor budaya dan manusia. Penerapan manajemen risiko harus mempertimbangkan kultur, persepsi, dan kapabilitas manusia, termasuk memperhitungkan perselisihan kepentingan antara organisasi dengan individu di dalamnya. Hal ini penting untuk diperhatikan karena penerapan manajemen risiko dilakukan oleh sumber daya instansi dari organisasi. Prinsip yang ke-8 yaitu transparan dan inklusif. Penerapan dan informasi mengenai manajemen risiko harus melibatkan seluruh bagian organisasi.
Keberadaan suatu resiko juga tidak boleh disembunyikan atau dilebih-lebihkan. Prinsip yang kesembilan yaitu dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan. Prinsip ini menyatakan bahwa manajemen resiko harus diimplementasikan secara konsisten dan berulang, serta harus dapat memfasilitasi perubahan pada sisi internal dan eksternal organisasi. Proses monitor dan review menjadi aktivitas kunci dalam mendeteksi perubahan dan memfasilitasi penyesuaian pada manajemen risiko. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip yang ke-10, memfasilitasi perbaikan sinambung dan peningkatan organisasi. Keberadaan manajemen risiko harus diperbaiki dan waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan konteks internal dan eksternal organisasi. Perbaikan berkelanjutan ini diharapkan dapat membawa perbaikan yang signifikan pada organisasi tersebut.